Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini Bu Hamidah akan mengajarkan teman-teman tentang simulasi banjir. Nah, kira-kira teman-teman pernah nggak melihat secara langsung banjir terjadi? Nah, coba kita lihat cuplikan di samping ini ya. Teman-teman, hari ini Bu Hamidah akan menjelaskan tentang simulasi banjir teman-teman, keadaan banjir dan yang satu keadaan tidak banjir. Yang sebelah kanan adalah keadaan di desa teman-teman, banyak pohonnya ya teman-teman ya, masih asri, rumahnya juga tidak seberapa banyak. Dan yang sebelah kiri Bu Hamidah adalah keadaan di kota teman-teman, sudah banyak padat penduduknya, sedikit sekali pepohonannya. Nah, nanti Bu Hamidah akan menerangkan tentang simulasi banjir. Kira-kira ketika hujan deras, yang mana ya yang akan terendam banjir ya? Apakah yang ada di desa atau yang ada di kota? Dua-duanya ini sama-sama bersih teman-teman. Di desa juga keadaannya bersih, di kota juga keadaannya bersih. Nah, kira-kira mana ya nanti yang terkena banjir? Teman-teman, hari ini Bu Hamidah akan simulasi hujan yang sangat deras di daerah pedesaan teman-teman. Nah, ini contohnya lingkungan di daerah pedesaan, masih banyak pohonnya, rumahnya masih sedikit dan masih hijau sekali teman-teman. Yuk kita simak apakah ketika terkena hujan yang deras akan banjir ya. Yuk kita simak videonya. Sangat deras sekali teman-teman, turun dari atas. Teman-teman tahu nggak sih, semakin banyak pohon di daerah rumah kita, maka semakin banyak pula oksigen yang dihasilkan, sehingga tidak ada polusi teman-teman. Apa sih polusi itu? Polusi itu berasal dari pabrik, dari kendaraan dan lain sebagainya. Nah, polusi itu tidak sehat ketika kita hirup. Teman-teman, pohon itu berfungsi menyerap air di dalam tanah. Semakin banyak pohon di daerah rumah kita, maka ketika hujan turun, air yang ada di dalam tanah diserap oleh pepohonan. Tetapi kalau di daerah rumah kita atau di sekitar lingkungan kita tidak ada pepohonan, maka air yang jatuh ke bawah itu tidak bisa terserap dan akhirnya menjadi banjir. Nah, hujannya sudah selesai teman-teman. Teman-teman bisa melihat di situ apakah terjadi banjir? Hebat, tidak. Karena apa? Yang pertama, karena di daerah pedesaan masih banyak pohon teman-teman. Yang kedua, warganya sangat bersih sekali, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, masih sedikit penduduknya, tidak padat penduduk ya teman-teman. Nah, itu tadi simulasi percobaan banjir di daerah pedesaan. Sekarang kita lanjut ke daerah perkotaan. Hari ini selanjutnya kita simulasi di daerah perkotaan. Nah, di daerah perkotaan ini sedikit sekali pepohonannya teman-teman, dan juga masyarakat yang berada di perkotaan sangat padat sekali dibandingkan tadi yang ada di pedesaan. Yuk kita simak videonya ketika turun hujan yang sangat lebat. Apakah menimbulkan banjir atau tidak? Nah, ini hujannya sangat deras sekali teman-teman. Banyak gedung-gedung juga teman-teman di perkotaan itu. Nah, kira-kira kita di Surabaya ini termasuk pedesaan atau perkotaan ya? Nah, itu sudah kelihatan teman-teman airnya. Baru hujan sebentar saja sudah banjir teman-teman. Nah, tidak bisa menyerap teman-teman karena banyak
karena banyak sekali gedung tetapi pohonnya sedikit. Wah, kasihan ya teman-teman, mobilnya juga terendam, gedung-gedung dan rumahnya juga terendam teman-teman. Oke, alhamdulillah hujannya sudah reda teman-teman, tapi masih belum bisa, airnya masih menggenang teman-teman, masih banjir. Kenapa ya kira-kira? Yang pertama, karena di perkotaan itu banyak sekali gedung. Yang kedua, sedikit sekali pepohonannya, sehingga air yang turun dari atas tidak bisa diserap. Yang ketiga, tanahnya sudah sangat penuh dengan bangunan teman-teman. Meskipun ada selokan, tapi tidak seperti di desa ya teman-teman. Kalau di desa itu banyak sungai-sungai dan juga masih banyak pohon. Nah, Bu Hamidah, kemarin aku lihat di desa juga banjir. Kenapa ya itu? Nah teman-teman, mungkin karena curah hujannya sangat deras sekali, dan di desa itu pepohonannya juga sudah banyak yang ditebangi, akhirnya menjadi banjir, dan Allah jadi murka teman-teman. Nah ketika Allah murka, Allah menurunkan bencana. Nah bencana itu juga bermacam-macam, ada longsor, ada banjir. Nah makanya kita sekarang perbanyak doa teman-teman, dan tawakal kepada Allah agar selalu dilindungi dan Allah tidak menjadi murka. Nah ini tadi teman-teman hasilnya yang bisa kita lihat. Yang kanan adalah daerah perkotaan dan yang kiri adalah daerah pedesaan. Teman-teman sudah bisa membandingkan ya. Di daerah perkotaan terkena hujan deras akan menimbulkan banjir karena tidak banyak pepohonannya teman-teman. Kalau di daerah pedesaan meskipun hujan deras, insya Allah kalau pohonnya tidak ditebang dan masih banyak pepohonan dan rumahnya juga sedikit, insya Allah ketika hujan lebat tidak menimbulkan banjir. Nah itu tadi tutorial hari ini. Teman-teman belajar di rumah ya sama ayah dan bunda. Tetap jaga kesehatan, kebersihan, pakai masker ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.